Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Izin perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Mulkan Azhari. Ya, di sini saya selaku admin IT dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, di sini saya akan memberikan sedikit informasi ya perihal uji kinerja dan UP ya. Karena di berdasarkan timeline yang sudah diberikan oleh kementerian ya, kita itu sudah berada di ujung kegiatan kita ya. Izin Bapak Ibu, saya ingin melaporkan bahwa eh, berdasarkan data ya yang dari kementerian ya, bahwa kita itu sudah berada di posisi menjelang penutupan untuk pendaftaran UKP PPG ya, yang sama-sama juga Bapak Ibu ketahui ya, di jadwal itu kita berada atau maksimal itu berada di tanggal 19 Juli ya, yang mana saat ini itu sudah sudah tanggal 16. Jadi lebih kurang itu sekitar 3 hari lagi ya, kegiatan pendaftaran itu dibuka. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan ya informasi ya perihal surat dari Direktur PBG ya perihal jadwal atau timeline ini. Mohon izin Bapak Ibu ya, kemarin ada kendala perihal NIM ya, eh, belum munculnya di aplikasi, padahal Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ya, eh, dan sudah menyelesaikan seluruh aktivitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang untuk sama-sama kita ketahui ya, saat ini memang tim IT dari pusat ya sedang bekerja keras untuk memperbaiki atau menyempurnakan aplikasi yang ada di eh, platform Ruang GTK, karena ada beberapa kendala ya seperti tryout gagal, lalu tidak dapat mengakses ya, ada video yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa dilihat. Nah, itu semua memang kendala teknis dari tim pusat ya. Mereka juga minta izin ke kita ya, pada peserta terutama, mereka ya atas ketidaknyamanan ini ya. Jadi namanya juga 300.000 ya guru yang saat ini sedang mengakses satu situs yang sama ya. Ya, kalau ada kendala ya kita harus dapat memakluminya ya. Baik, izin Bapak Ibu sekalian ya, berdasarkan dari timeline yang dapat Bapak Ibu lihat ya, ini kita berada di sudah di nomor 2 ya, yaitu pendaftaran UKPPG. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ya tidak melakukan pendaftaran ya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ke periode unggah ya, cetak kartu dan pelaksanaan UTBK. Nah, ya. Jadi ya, puncak yang paling utama yaitu Bapak Ibu daftar terlebih dahulu. Nah, setelah daftar ya, pastikan Bapak Ibu datanya sudah masuk dan sudah bereligible. Loh, kok keluar? Jika Enggak. sudah final atau sudah daftar Bapak Ibu ya, maka nanti di dalam websitenya ya, di websitenya di UKPPG BP3 ya, Bapak Ibu nanti akan ada diminta konfirmasi data ulang. Ya.
Nah, belajar dari tahap-tahap yang lalu, ya, Bapak Ibu banyak lalainya di situ, tidak melakukan konfirmasi ulang. Sudah begitu, ya, Bapak Ibu juga, ya, lalai dalam mengingat password. Nah, itu yang menjadi kendala cukup besar, ya, pada mahasiswa. Sehingga, ya, Bapak Ibu lupa, atau lupa sih, kelebihan waktu, ya, tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, berdasarkan data saat ini, yang belum memilih itu lebih kurang, ya, di dalam website UKPPG, ya, tinggal 96 orang, ya. Jadi dari 1.700 itu mahasiswa kita, ya, ada sekitar 96 yang belum memilih. Izin, eh, Bapak Ibu, ya, memang data yang belum memilih ini, ya, adalah jenjang dari PGSD, ya. Eh, saya belum paham, ya, nanti mungkin di bagian Bapak Ibu, ya. Nah, ini dari aplikasi kami, ya, ada sekitar 96 orang, ya, yang belum memilih pelaksanaan ujiannya. Ya. Nah, nah, di sini ada akuntansi nih. Ada Speaking Colorful Gulo, ya. Dia belum memilih, ya. Padahal trial login itu tanggal eh, 11 bulan 7. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, password, ya, segala sesuatu, ya, yang berkaitan dengan sistem yang ada di UKPPG ini, ya, mohon dengan bijak menggunakannya dan mohon dengan teliti, ya, agar apa, ya, agar tidak ada kendala di kedepannya. Nah, izin sekali lagi saya menyampaikan, ya, aplikasi yang saya tampilkan saat ini, ya, UKPPG ini adalah aplikasi yang nanti akan sinkron pada sertifikat pendidik. Nah, jika Bapak Ibu, ya, mengupload fotonya, ya, peang-peang, jelek, lalu tidak bagus dan lain sebagainya, itu tidak, Bapak Ibu tidak bisa menyalahkan kami. Kenapa? Karena kami dari LPTK itu hanya mendapatkan eh, file dari kementerian, dan itu yang sudah kami, yang dan langsung dicetak, ya. Jadi bentuknya fotonya kayak gini, yang peangnya, yang dan lain-lain sebagai, ya, bisa kami kategorikan jelek, ya. Itu kami harus melapor dulu ke pusat, ya. Nah, jadi makanya itu dengan mohon izin dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian, ya, agar dapat, ya, memperbaiki pas foto di aplikasi UKPPG, ya. Sudah begitu, ya, buatlah foto terbaik Bapak Ibu sekalian, ya, karena sertifikat pendidik itu tidak bisa dicetak dua kali, izin, ya. Lalu eh, untuk masuk ke dalam aplikasi, ya, di UKPPG ini, ya, kita diberi kemudahan sama kementerian, ya. Jika Bapak Ibu lupa passwordnya, ya, maka ada langkah-langkah untuk melakukan reset password, ya. Dan apabila Bapak Ibu juga, ya, mengalami kendala eh, password yang cukup berat, merasa Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa melapor ke kita, ya. Nanti akan kita bantu risetkan passwordnya, ya, itu izin. Nah, lalu kemudian, ya, tadi kita bicara di UKPPG pendaftaran. Nah, ini saya akan memberikan gambaran, ya, kepada Bapak Ibu perihal aplikasi uji kinerja. Izin. Baik. Nah,
izin Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Berikut saya lampirkan contoh tahap kedua ya. Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan pendaftaran ya, maka akan ada nanti periode unggah ya. Nah, ini adalah aplikasi kita ya. Nih, ini karena saya menggunakan akun loginnya universitas ya, admin IT ya. Saya hanya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa inilah dia ya. Inilah tempat unggah dokumennya. Nah, beberapa peserta ya yang Bapak Ibu sama-sama kami ketahui ya, kegagalan peserta itu terbesar pada saat mengupload dokumen ya, tapi linknya tidak sesuai. Nah, terutama ya link yang tidak sesuai itu tempat misal meminta pembelajaran atau ya biasa kita kenal dengan RPP atau yang lain. Nah, tetapi linknya itu adalah link eh, video, video dia mengajar yang full. Nah, itu merupakan kesalahan yang fatal di mata penguji. Ya, lalu eh, Bapak Ibu sekalian, ya, kesalahan kedua itu ya, link videonya itu atau link dokumennya tidak bisa dibuka karena ditutup sama si penggunanya atau sama Bapak Ibu tidak memberikan akses kepada orang lain. Nah, itu juga merupakan kesalahan yang fatal kepada Bapak Ibu. Nah, jadi ya besar harapan kami ya video yang dokumen ya yang Bapak Ibu upload ke dalam aplikasi Ukin ya itu pastikan dokumen tersebut itu sudah dibagi atau sudah diberi akses kepada pengguna. Oke, nah jadi itu adalah gambaran ya untuk perihal uji kinerja ya. Jadi untuk di UKIN ini sebenarnya tidak terlalu berat ya. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena masih ada eh, eh, jeda waktu untuk memperbaiki apa yang sudah eh, kita buat jika itu salah. Nah, yang pasti Bapak Ibu kuncinya di dua di UKIN ini ya. Link videonya atau link pembelajarannya bisa dibuka dan itu eh, komponen yang Bapak Ibu masukkan yaitu tepat ya. Nah, itulah kunci utama untuk di UKIN ini. Nah, lalu ya kita lanjut ke dalam eh, cetak kartu ujian ya. Pak Mulkan, siapa aja yang di Zoom Pak Mulkan? Izin ini ada 4 prodi Pak. Kencang nih. Pak Prodi ya? Iya, karena Zoom kita Oh, kurang. oke, 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 oke. Ya udah lanjut dulu aja lah. Siap, Pak Mulkan aja yang apa ya, yang alur ya. Nggak usah pala saya ikut ya. siap Pak. Oke, oke, oke. Siap, izin Bapak Ibu tadi Pak Asrar selaku koordinator kita yang saat ini beliau sedang ada kegiatan ya. Jadi tadi mohon izin kepada Bapak Asrar kita langsung memulai acara ini. Ya, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Eh, nah, periode unggah sama-sama kita ketahui itu berada di 5 hari Bapak Ibu. Ya, 21 sampai 26. Nah, lalu dari periode unggah ini itu tidak akan ada toleransi penambahan waktu. Ya, jadi Bapak Ibu sama yang saya banggakan ya, mohon bekerja dengan expert ya, tepat dan jangan sampai lewat dari timeline yang ditentukan.
Lalu ya cetak kartu 2 hari ya. Lalu yang keenam pelaksanaan UTBK ya, berbasis daring berbasis domisili. Nah, izin Bapak Ibu ya, untuk di UTBK ini ya, pastikanlah Bapak Ibu ya tidak mengalami gangguan ya, tidak mengalami namanya halangan ya, karena cukup besar ya dampak dari kegagalan UTBK. Nah, mohon juga Bapak Ibu sekalian ya, eh, update lah informasi yang ada di aplikasi UKP PPG. Kenapa? Karena pelaksanaan UTBK ya itu tergantung dari penempatan Bapak Ibu ya, bukan dari kita lagi ya. Nah, jadi dari kita itu ya hanya dari eh, penilaian UKIN itu dari kita ya, lalu eh, setelah itu nanti Bapak Ibu melaksanakan ujian. Nah, setelah itu eh, setelah Bapak Ibu melaksanakan UTBK ya, baru kegiatan dari kami melakukan penilaian. Nah, nah Bapak Ibu izin ya, beberapa yang lalu ya kebanyakan peserta gagal tuh di sini di bagian UTBK ya. Gagalnya kenapa? Gagalnya kurang yakinnya dengan jawaban yang diberikan. Nah, di ujian itu soalnya pilihan ganda ya, makanya Bapak Ibu jika di dalam apa ya namanya, di dalam tryout ya, jika jika ada tryout ya, maka Bapak Ibu bisa mencobanya ya agar dapat memudahkan pengerjaan dalam pengerjaan soal ya. Izin Bapak Ibu, please wait 5 menit, saya dipanggil bentar ya. Izin, mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas pengertiannya. Eh, nah, di Bapak Ibu sejauh ini sih tidak ada yang tidak ada apa ya, tidak ada yang berat-berat kali dan kami tidak juga ingin memberatkan Bapak Ibu. Nah, kan.
tadi ada di grup saya lihat ya, banyak yang mengelis pertanyaan ya, yaitu berada di bidang studi akuntansi. Ya, izin pertama ya, di akuntansi ini kebanyakan ya gurunya itu mengajar di SD ya, tapi pemanggilannya akuntansi. Nah, jika itu terjadi, berarti Bapak Ibu tuh harus meminjam sekolah ya. Nah, meminjam sekolah. Kenapa? Karena memang dasar dari Bapak Ibu kan pemanggilannya juga akuntansi dan akuntansi itu tidak ada di SD. Ya, kecuali matematika itu masih eh, ada rumpun ilmunya di SD. Nah, lalu ada pertanyaan yang kedua, dalam pakaian mengajar, apakah ditentukan pakai batik atau putih? Ya, nah, seidealnya Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu nyamannya mengajar menggunakan hitam putih, boleh. Menggunakan batik, boleh. Ya, tergantung Bapak Ibu. Dan kami juga tidak membatasi pakaian Bapak Ibu berikan. Nah, sehingga ya pada saat rekaman Bapak Ibu itu kami bebaskan penggunaan pakaiannya. Tapi alangkah lebih baik dan enaknya ya kalau kita menggunakan pakaian hitam putih. Ya, alangkah lebih baiknya. Tapi apabila tidak punya, ya Bapak Ibu nggak mungkin kami paksa Bapak Ibu harus membeli pakaian hitam putih, ya. Nah, tapi setahu saya, Bapak Ibu guru sekalian pasti mempunyai pakaian hitam putih. Kenapa? Karena ujian nanti itu akan melaksanakan atau menggunakan pakaian hitam putih, ya. Nah, itu dia. Nah, lalu yang kedua, yang selanjutnya, eh, bolehkah ini izin Bapak Ibu kita di akuntansi dulu ya, karena terlist cukup lengkap ya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya ya, coba di grup WhatsApp Bapak Ibu listkan dulu pertanyaannya. Jadi kita sambil berjalan ya. Jadi lebih singkat padat. Jadi rekaman kita hari ini, briefing kita hari ini tuh cukup jelas ya. Jadi di WhatsApp nanti apabila kurang puas, barulah Bapak Ibu bisa raise hand lalu bertanya secara langsung ya. Jadi izin kita dari akuntansi terlebih dahulu ya, baru nanti ke bidang studi yang lain ya. Mohon Bapak Ibu buka grup WhatsApp-nya biar bisa mengelis pertanyaan. Lalu Bapak Ibu ya, apakah boleh mapel akuntansi mengajar PKK proyek? Nah, Bapak Ibu sekalian ya, mau BK, mau matematika, mau yang lain ya, kami itu tidak membatasi atau mengekang Bapak Ibu untuk menggunakan mata pelajaran A, B, C, atau D ya. Nah, jadi ya Bapak Ibu itu apa namanya menggunakan mata pelajaran yang Bapak Ibu kuasai. Nah, jadi ya mata pelajaran apa yang Bapak Ibu kuasai, itulah yang Bapak Ibu utarakan dan Bapak Ibu ajarkan kepada siswa-siswa. Nah, ya jadi apapun itu yang Ibu kuasai. Jangan yang nggak Ibu kuasai lah yang Ibu ajarkan ke siswa dan Ibu rekam. Nah, lalu ya eh, untuk akuntansi yang mengajar SMP itu tahu saya nggak bisa ya, karena akuntansi itu untuk di SMA dan SMK, dan SMK setahu saya SMK SMA itu tidak ada akuntansi ya. Lalu materi yang digunakan semester berapa, semesternya bebas Bu, semester berapa aja boleh. Nah, yang penting selama Bapak Ibu menguasai materi tersebut. Lalu eh, nah, izin Bapak Ibu sekalian, ini menjadi polemik cukup besar ya. Apabila Bapak Ibu menggunakan cadar ya, ini saya agak agak gimana ya meresponnya ya. Ternyata diizinkan sama pusat
Bapak Ibu mengajar menggunakan cadar, ya diizinkan. Yang tidak diizinkan yaitu penggunaan pas foto pada saat nanti penguji atau pada saat di sertifikat, ya itu tidak diizinkan sertifikatnya memakai cadar, ya itu izin. Lalu ya eh, apalagi ya, hmm, saat pembuatan modul ajar, apakah memakai kurikulum deep learning atau kurikulum merdeka? Nah, kurikulum yang Bapak Ibu gunakan itu tergantung sekolah dan saat Bapak Ibu berada di sekolah. Ya, apakah eh, kurikulumnya deep learning ya atau merdeka itu tergantung dari Bapak Ibu. Nanti kita ya akan membriefing Bapak Ibu penguji ya bahwa sekolah itu menggunakan salah satu dari kurikulum tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu silakan saja apakah masih sekolah itu masih menggunakan kurikulum merdeka, ya lanjutkan penggunaan kurikulum merdekanya. Tapi eh, apabila menggunakan deep learning ya silakan ya. Nanti kami akan briefing dengan penguji dan Bapak Ibu jangan khawatir dengan hal itu. Nah, lalu ya yang mengajar di SD itu izinnya harus menumpang ke sekolah lain ya untuk mata pelajaran di akuntansi. Lalu jika ada kendala ya pada saat tryout ini yang keluar soal PGSD ya tadi mohon izin. Nanti ini kami teruskan yang mengalami kendala di akuntansi tapi keluar soalnya PGSD ya. Lalu apakah mapel AKL boleh menggunakan metode PBL dan harus PJBL? Nah, ini tergantung Bapak Ibu ya. Kami tidak ada mengekangkan Bapak Ibu untuk belajar A, B, C, D itu tidak ada ya. Jadi kami serahkan semua Bapak Ibu nanti akan kami briefing pengujinya. Nah, lalu ya video perkenalan apakah boleh dipotong ya. Jadi izin Bapak Ibu untuk video yang full sama video yang diedit yang mohon dapat di ya ya dimaksimalkan lah bisa saya bilang ya karena kan ada beberapa harus video full tanpa dipotong selama lebih kurang 2 JP. Nah 2 JP itu berapa menit Pak itu tergantung Bapak Ibu ya 2 JP itu ada yang 40 ada yang 45 ya itu ada yang 50 itu tergantung dari Bapak Ibu ya yang penting ketentuannya adalah 2 JP ya. Itu untuk video full, baru untuk video yang diedit ya. Itu 30 menit kalau nggak silap saya. Ya. Nah, lalu apakah eh, mengambil video jumlah siswa di bawah 10? Saya rasa tidak ideal Bapak Ibu dengan jumlah siswa di bawah 10 ya. Eh, minimal 10 setahu saya untuk ketentuan UKIN-nya ya dan maksimal juga 24 kalau nggak silap saya ya. Jadi maksimalkanlah jumlah siswa yang Bapak Ibu gunakan untuk pengambilan tag video. Lalu apakah boleh mengambil video jenjang SMP dalam satu naungan yayasan? Eh se, se- Sepemahaman saya untuk akuntansi ya itu harus SMK ya. Lalu saya mengajar di SMP dan SMA. Kalau Bapak Ibu mengajar di SMP atau SMA, ya silakan ambil murid dari tempat lain yang ada SMK-nya atau izin ke sekolah lain, ya. Nah, mungkin itu untuk dari akuntansi sudah full ya pertanyaannya dari sekian banyak pertanyaan ini, saya beralih ke matematika. Ya, izin Bapak Ibu yang ada di matematika di grup WhatsApp, ya.
Ya, jadi saat ini masih ada dua ya. Untuk perekam video mungkin apakah waktu toleransi Pak, misal kurang 5 menit atau berapa menit boleh tidak. Kemudian video perkenalan itu menyambung ke pembukaan yang 90 menit atau pisah. Nah, eh, untuk video yang bisa ditoleransi ya, itu memang tidak terlalu panjang. Jadi Bapak Ibu ya, mohon apabila videonya itu lebih, kalau bisa janganlah lebih terlalu banyak ya, lebih-lebih 1 menit atau 2 menit, nah itu boleh ya. Jadi kan Bapak Ibu juga membuat video ukinya juga nggak mungkin sendiri, pasti dibantu sama rekannya ya. Dan rekannya juga bisa mengingatkan Bapak Ibu bahwa waktunya sudah melebihi waktu batas ya. Jadi kalau bisa sebelum 2 JP-nya itu Bapak Ibu harus sudah closing ya. Nah, lalu izin Pak Admin, saat tag video apakah perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nah, kalau ini tergantung Bapak Ibu. Kreativitas dari Bapak Ibu juga eh, diminta. Boleh perkenalan, boleh eh, tidak. Ya, karena beberapa ada juga video ukina yang menunjukkan KTP, memperkenalkan diri, ya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu. Nah, lalu eh, video UKIN jumlah peserta didik dibatasi eh, minimal Bapak Ibu, ideal seminimal-minimalnya itu 10 orang untuk di kelas ya. Maksimalnya itu 24 lah agar kelas juga kondusif ya. Semakin banyak pun eh, nggak kondusif jadinya, makin panik nanti Bapak Ibu ya. Izin untuk di matematika ini cuma 3 pertanyaan yang ada di grup WhatsApp ya. Kita lanjut. Nah, untuk video perkenalan apakah dipisah atau digabung? Gabung aja Bu. Jadi Bu, kalau ada videonya video utuh ya, namanya video utuh berarti tidak boleh dipotong sedikit pun. Apabila ketahuan ada dipotong, nah itulah yang menjadi tanda tanya besar ya. Nah, jadi video utuh 2 JP ya 2 JP. Requestnya 2 JP, cukup 2 JP. Ya, mau di situ ada di dalamnya perkenalan atau tidak, itu tidak ada masalah. Ya, yang penting requestnya 2 JP, 2 JP yang Bapak Ibu laksanakan. Oke, selanjutnya kita ke mana tadi? Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia dan ini kan. Ya, nah, izin bahasa Indonesia. Saya dari TK Pak, jurusan bahasa Indonesia. Boleh nggak ngambil TK? Setahu saya TK nggak ada bahasa Indonesia, Bu. Izin. Jadi Bapak Ibu harus pinjam ke sekolah lain. Ya. Lalu, haruskah menggunakan PowerPoint? Seidealnya Ibu dong. Mengajar apakah Bapak Ibu mau menggunakan PowerPoint atau tidak. Ya, nggak mungkin kami paksa Bapak Ibu untuk eh, harus pakai PowerPoint ya. Nggak juga. Senyamannya Ibu. Yang namanya kita mau menjadi guru profesional. Apakah dengan materi kita ini kita mampu menguasai kelas? Nah, itu juga menjadi pertanyaan ke diri kita, ya. Jadi kalau emang ya harus setahu saya memang harus menggunakan PowerPoint dong, karena kan di fasilitas sekolah juga sudah disediakan infografis. Nah, dan Bapak Ibu juga harus sudah mahir dong menggunakan Canva atau Office PowerPoint. Nah, jadi pemerintah itu tidak sia-sia memberikan akun belajar ID kepada Bapak Ibu untuk diberikan akses Canva yang premium. Oke. Nah, lalu selanjutnya pakai perkenalan diri pasti ya, boleh pakai boleh tidak. Jumlah siswa bisa 15, boleh minimal 10 ya. Kalau dia sedikit kali pun nggak nggak ideal kelasnya ya. Lalu untuk pembuatan modul ajar, pendekatan apa yang harus dipakai? Nah, pendekatannya itu bebas, Bu. Tergantung Ibu menguasai pendekatan yang mana. Boleh PBL, boleh PJBL, itu tergantung Bapak Ibu. Ya, jadi kami itu tidak akan membatasi Bapak Ibu untuk perihal penggunaan pendekatannya. Apapun yang Bapak Ibu buat,
akan kami nilai. Ya, lalu Pak harus pakai penguras suara atau mikrofon. Itu tergantung Bapak Ibu. Nyamannya Bapak Ibu menggunakan apa mic, ya silakan. Ya, tapi setahu saya namanya di kelas kita tidak dibenarkan menggunakan pengeras suara. Ya, tapi menggunakan mic wireless itu diperkenankan agar suara kita itu terdengar dan cukup jelas pada saat pengambilan video. Lalu, apakah pengenalan itu bisa digabung ke video edit 30 menit? Boleh. Ya, video perkenalan Bapak Ibu itu mau digabung ke video edit? Boleh, dengan cocok dan pas saya rasa. Lalu, eh marah Ibu ini. Jangan mengajukan pertanyaan yang berulang katanya. Siap. Ya, lalu Pak, saya ingin mengambil video mengajar dengan menggunakan batik. Karena kebetulan di hari Kamis pakai batik. Apakah saya harus mengulang? Enggak, Bu. Ya, jadi eh, pakaian apapun yang Bapak Ibu gunakan untuk pengambilan tag video itu dipersilakan. Ya, tadi saya hanya menggambarkan idealnya namanya kita mau diuji atau mau diuji lah ya. Idealnya kita ya harus pakai pakaian yang semi formal. Itu biasa hitam putih. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengambil video dan menggunakan batik, ya is okay ya, tidak ada masalah di situ. Oke. Nah, eh, lalu Pak, nanti boleh siswa nampak bergeser-geser mic-nya. Nah, siswa bergeser-geser mic-nya nih agak belum nalar saya dengan pertanyaannya. Tapi saya ingin meluruskan bahwa apabila ya pengambilan videonya itu bergeser-geser tanpa memotong video asli, itu saya rasa boleh ya. Oke, bahasa Indonesia saya rasa cukup. Kita lanjut ke BK. Bimbingan konseling tadi belum ya? BK mana BK nih grupnya? Bimbingan konseling. Oke. Berapa Kak durasi BK klasikal dan konseling individu? Nah, eh inilah yang agak sulit ini. BK klasikal ini. Biasanya izin Bu Deka, eh, Bu Deka izin bertanya saya untuk bimbingan klasikal dan konseling individu ini apakah memang ada batas durasinya atau gimana Bu Deka? Maaf, izin Pak ya ngomong. Untuk klasikal biasanya itu 45 menit kalau menurut Hmm? contoh-contoh dari sebelumnya. Nah, Ya, untuk yang individual itu 30 menit biasanya, Pak. oke. Nah, berarti itu kan memang sudah diketahui juga sama guru BK Ya, kan? karena menurut juknisnya seperti itu, Pak. Hmm. Juknis kemarin. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu BK. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, yang guru BK juga harus juga karena BK ini cukup unik, ya, sedikit berbeda dari yang umum, ya, karena ada cukup lebih lah videonya ya, ada tambahan sedikit. Nah, dan harus itu yang Bapak Ibu kuasai, ya. Nah, mungkin BK cukup jelas ya. Saya rasa baru Izin Pak, kami bentar. dari guru BK Pak, ingin bertanya Ah, Pak. ah. Ya, bentar Pak. Ya, saya Ben- Muhsin dari SMP Negeri 6 Kayu Agung Pak. Bentar Pak. Oh maaf ya Pak. Ya. Iya, saya habiskan dulu yang di grup WhatsApp ya Pak. Oke Ya, Pak, oke. 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 Nah, tadi dari BK kita ke mana nih? PKN, BKMM Bahasa Indonesia. Saya rasa PKN udah belum ya? Belum ya? Belum Pak PKN Pak. Oh PKN belum. iya. Ah, oke, baik. Saya cek di grup WhatsApp-nya. Pertanyaannya, pembuatan video jumlahnya berapa siswanya? Ya itu tadi Pak minimal 5 atau 10 ya. Lalu minimal 10. Lalu bagaimana dengan Pak? Apakah PKN bisa di SD?
Setahu saya PKN itu nggak bisa lah di SD Pak kalau nggak silap saya. Karena PKN itu adanya di SMP, SMA, MK ya. Linearitas ilmunya itu berada di situ. Ya lalu dalam pembuatan UKIN, apakah harus sesuai dengan modul yang dikerjakan? Pasti. Jadi modul ibu apa ya, video ibu sesuai dengan modulnya. Jangan modulnya A, videonya B. Penguji bingung. Ini ibu ini buat video yang mana nih? Materinya yang mana? Nah, jadi begitu ya. Jadi harus sejalan dia. Nah, lalu berapa menit videonya? Yang edit itu 30 menit. Baru pokoknya yang full itu 2 JP. 2 JP-nya yang 40 menit, yang 45 menit. Itu tergantung dari Bapak Ibu ya. Pasti ketentuan dari pusat itu 2 JP ya. Nah, lalu eh, terkait mengupload video atau seperti link Google, eh, apa caranya untuk 2 JP minimal berapa menit. Nah, nanti Bapak Ibu ya akan saya buatkan video tutorial ya untuk perihal penguploadan dokumen ya, agar dokumen Bapak Ibu itu dapat diakses oleh semua orang. Yang pasti pada saat penggunaan ya, pastikan Gmail Bapak Ibu itu tidak penuh ya. Lalu Gmailnya itu memang disiapkan untuk pelaksanaan video UKIN. Karena itu cukup besar juga, menyedot kapasitasnya lebih kurang kalau nggak silap saya itu 3 giga, nggak kemana ya karena kapasitas Gmail kita juga sedikit yaitu 15 giga ya. Jadi nanti akan saya pandu Bapak Ibu ya untuk eh, penggunaan eh, Google Drive agar dapat diakses oleh orang lain. Nah, lalu selanjutnya PKN bisa mengambil video UKIN di SD. Ya, ini nggak bisa ya Bu. Di SD nggak ada PKN. Lalu berapa menit mengambil video, pengenalan dalam mengambil video, ini berapa menitnya ini bebas Bu, nggak ada ketentuan ya. Saya mau masuk ruang GTK, harus masukkan nick. Memang formatnya sudah berubah seperti itu ya Pak. Eh, ini kayaknya beda pembahasan ini. Kita kan sedang bahas mungkin nih, bukan bukan bahas ruang GTK ya. Jadi izin. Lalu bertanya Pak, tag video cukup dari belakang siswa atau boleh terekam wajah siswa? Seideal saya itu dari belakang ya, nggak ada di siswa itu direkam ya. Nah, lalu pembuatan UKIN berapa JP keseluruhan Pak? Lengkap perkenalan. Eh, Pokoknya Bapak Ibu ya, saya mengulang kembali, videonya itu 2 JB ya. 2 JB Bapak Ibu di sekolah itu 40 atau 45 itu tergantung dari sekolah Bapak Ibu ya. Berapa aja boleh ya, tinggal Bapak Ibu ambil salah satunya. Nah, lalu video yang diedit itu eh, 30 menit. Nah, kalau sudah terlanjut pembuat UKIN-nya di SD gimana Pak? Ya nggak bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dibatalkan sama penguji ya. Jadi eh, setahu saya juga PKN itu di SMP, SMA, SMK ya. Nggak ada apel PKN di SD ya. Jadi untuk yang eh, PKN, coba sebentar Pak, saya coba konfirmasi dengan Ibu Koordinator dulu ya, dengan Bapak Koordinator ya.
Izin Pak. Nah, ternyata PKN boleh di SD Pak. Di rumpun ilmunya ada. Ya, jadi untuk PKN itu boleh di SD. Dan tadi sudah dikonfirmasi ternyata linear ya dan sesuai dengan topiknya. Oke, eh saya rasa PKN cukup. Kita ke mana nih ya? Ke BK dong. BK tadi ada yang mau bertanya tadi BK ya. Silakan Pak. Present Pak biar saya tunjuk namanya jadi nggak rebutan kita ini. Izin Pak, saya sudah tunjuk tangan Pak. Pak Muhsin ya? Ya, Sin. Pak Muhsin Pak. Oke, silakan Pak. Oh izin Pak, tadi yang ditanyakan oleh teman atau dikonfirmasi oleh teman itu yang sepengetahuan saya dari Juknis Pak. Untuk konseling klasikal itu kalau untuk SMA 45 menit Pak. Kalau Oke. untuk SMP itu 1 jam pelajaran menit Pak. Kenalan yang pakai KTP -nya dengan video konseling klasikalnya atau maksud saya itu videonya terpisah Oke, baik. tapi digabungkan Pak. Jadi misalkan konseling individu kalau konseling klasikalnya 40 menit, kemudian untuk perkenalannya 1 menit, terus digabung videonya Pak. Boleh Pak? Oh, boleh. Kalau itu boleh, Boleh ya? boleh ya. Itu Terima kasih. diperbolehkan, dipersilakan. Karena Oh, juga kan memperidealkan video kita agar tidak berulang lagi. Nah, itu boleh, Pak. oke, terima kasih Pak itu atas Siap, jawabannya. Pak Terima Musin, kasih Pak. siap. Oke. Pak M. Ajiji dulu nih. Pak Ajiji, tadi sudah saya... silakan Pak Ajiji. Ada Baik yang Pak. belum puas? Ya, terima kasih Pak atas Siap. waktunya. Mau tanya ini yang untuk pembukaan, isi dan penutup itu dibagi berapa menit aja Pak yang dari 2JP itu? Nah, kalau itu tergantung Bapak itu. Oh, Semakin tergantung saya Pak Bapak ya. eh, Tergantung eh, kru yang bersangkutan Pak ya. semakin Ya. semakin apa yang saya bilang ya. Namanya juga kita mengajar. Ya kita harus sudah mempunyai timeline dan trik tertentu agar materi kita ini dapat dicerna sama siswa kita, Pak. Jadi Oh iya. berapa menitnya itu saya kembalikan kepada Bapak ya. Jadi tidak Ini ada. pokoknya Siap, terima kasih. contoh harus. Iya. Amin, amin. Nah, kita ke ini ke Pak God Pride dari Nias kayaknya Pak God Pride ini. Ada orangnya? Nggak ada. Izin Pak. Oke. Amanda Reina? Amanda Reina nggak ada? Nggak ada. Ibu Melan Agnes Yolana Jebua? Halo Pak, Iya Assalamualaikum. Pak, izin mohon bertanya Pak. Bu Melan. Ini Pak, kebetulan kan saya mengajar di dua sekolah, itu di SMP dan di SMA. Mohon maaf Pak, apa suara saya terdengar? Iya, putus-putus Bu. Ini masih saya cerna dulu nih. Iya, sinyalnya di sini jelek sekali Pak. Iya. Gimana Bu? Silakan ulang. Apakah suara saya sudah bisa didengar Pak? Oke, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, Pak. Ketepatan saya mengajar di dua sekolah, itu di SMP dan di SMA. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika membuat video, nanti apakah saya boleh tag videonya di SMA? Tapi dapodik saya itu sebenarnya di SMP sih, Pak. Ibu bidang studi apa Bu? Gimana, Pak? Ibu bidang studi? Saya bidang studi pendidikan matematika, Pak. Oh boleh, di mana aja boleh. Mau ibu di SMP atau di SMA juga boleh. Nah walaupun home base ibu itu di SMP, begitu kan? Boleh Bu, boleh. Ya. Oh, Nah ya yang berarti penting nggak masalah ya, ibu Pak ya? buat videonya. Heeh. Iya. Tuh, harus Oh iya, Pak.
Yang penting videonya Bapak Ibu buat, ya. Jangan sampai Oh, nggak baik. dibuat. Baik, Pak. Baik. Terima kasih ya, Pak. Oke, Denji Oppo. Wah, perasaan tadi nama bidang studi saya suruh, bukan merek HP. Ada nih Denji, ibu atau bapak nih? Ada. Oke. Mana juga lebih. Dwi, Bu Dwi Haryati, BK. Ya Pak, Nah, silakan Bu. Assalamualaikum. Ya Pak Waalaikumsalam. Mulkan, Siap. Bapak saya mau nanya nih, saya kan ngajarnya di SD, Hmm. prodi saya BK. Boleh nggak ngambil videonya di SD tapi kelas tinggi? Ntar saya konfirmasi lagi. Tapi setahu saya nggak bisa. Nggak Harus boleh. di SMP atau SMA gitu ya Pak? Iya, karena Oh, nggak ada ininya dia Bu di BK. oh Jadi gitu, Bu baiklah Pak. minjam sekolah. Iya Pak, Oke, gitu ya. kebetulan ada juga sekolah, apa, yayasan kami ada Bisa. SMP-nya juga. Nah, berarti Ibu bisa minjem lebih bagus dong, karena kan satu yayasan dia. Iya, iya betul Pak. Oh, jadi nggak boleh di SD ya Pak, harus di SMP atau SMA. Iya, Bu. Oh ya, baik-baik Pak. Oke. Baik Pak Izin Mulkan, Bapak, terima kasih. Yuk, Bu, izin mari. Bapak, izin Sabar, Bapak Pak Pak. Denji, Bapak Denji Antri. tadi Bapak Ya, ntar Pak kelewatan, Antri kita. Ibu Fitri. kelewatan tadi Pak Bapak Denji ya, Oh, siapa? Pak Denji. kelewatan Pak. Iya lupa ngidupin mikrofon tadi pas ngomong tadi kan, lupa Ah, ngidupin mikrofon ya Bapak. boleh-boleh Pak Denji. Silakan Pak Denji. Iya, iya singkat aja Pak kan. Hmm, Jadi Pak ini untuk mempertegas Bapak kan, kita kan ngambil video perkenalan dirinya kan sudah terpisah nih Bapak kan. Nanti kan kalau untuk video pembelajarannya kita gabungin kan bisa kan Bapak kan. Untuk video yang kita video gabung. perkenalan dirinya, misal gini Bapak, kita ngambil Berarti video video edit. perkenalan diri, Enggak, ini bukan kita bukan cerita. bukan video edit Bapak. Ini kan di video utuh nanti di pembelajarannya kita kan full, tidak ada dipotong. Ya, Nanti pas perkenalan diri, kebetulan kita sudah ambil videonya terpisah Pak. Bisa kita gabung nanti Bapak kan dengan video utuh kan? setahu saya nggak boleh Pak. Kalau dia dipisah-pisah Pak. Karena kategorinya Enggak, diedit Pak. enggak maksud saya ini Pak, di video utuh kita ngambil video perkenalan dirinya loh Pak. Oh boleh. Dengan satu Itu. tag, dengan satu tag video yang sama Iya, itu boleh dilakukan perkenalannya. iya Pak. Nah, Iya, iya, tadi iya, Pak. pemahaman saya, Bapak mengambil perkenalannya beda, baru Bapak jadikan satu. Nah, itu yang nggak boleh. Berarti Enggak maksud satu kali gini, tag video ya, Pak. Izin. maksudnya gini Pak. Maksud saya gini, pas di tag video itu kan nanti kan ada posisi kamera Pak. Posisi Mm-mm, kamera nanti kan nggak mungkin kita bawa jalan lagi nanti ke dalam nanti kan. betul. Kan makan waktu yang lama kan Bapak kan. Benar, benar. Makanya maksud saya Bapak kan untuk mempertegas apakah nanti misalnya gini kita ngambilnya perkenalan dirinya nanti di dalam kelas juga ataupun di depan pintu Bapak kan. Ya, Kemudian itu kan terpotong Pak videonya kan kurang dari 1 menit. Udah iya. kita pausekan dulu lah. Habis Ya, itu kita berarti masukkan kembali ke dalam kelas gitu. ya boleh, Pak. Boleh Oke. Bapak kan. Iya. Ya, ya, ya. Terima kasih Ya, Pak Pak Mulkan. Terima kasih ya. siap Pak Denji. Oke siap Bapak. Bu Fitri, Bu Fitriyanti. Ya Silakan, Bu. Pak, ya izin bertanya Pak. Ya, Bu. Eh, saya kan ngajar di TK ya Pak. Mm-mm. Jadi kan bidang studinya bahasa Indonesia. Tadi kan tidak boleh buat videonya di TK. Jadi rencananya saya sudah pinjam, sudah izin ke SD. Nah, modul ajar juga sudah saya siapkan untuk SD. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini untuk studi kasusnya Pak. Nanti kan di UK itu kan ada studi kasus ya. Nah, Ya, studi kasus pas saya ambil siswa saya di TK apa bagaimana? Sedangkan kalau SD kan nggak tahu. Gimana tuh, Pak? oke. Sebentar. Saya telepon dulu Ketua Prodi Ya. di Bahasa Indonesia. Ya, izin ya Bapak Ibu. Karena agak-agak unik ini permasalahan yang ada di PG nih ya. Apakah memang apa boleh studi kasus TK baru tag videonya SD ya? Nah, ini sebentar. Apa Saya harus saya mengarang bebas? Iya, sabar dulu Bu. Saya konfirmasi dulu Ya, ke Pak. dosennya ya Bu. Ya. Oke,
Yang lain izin ya. Bapak Ibu nggak lagi sibuk kan? Nanti lagi sibuk pula. Lagi nunggu saya ada kegiatan lain ya. Jadi izin bentar ya Bu, Bapak. Izin Bu. Bu siapa tadi yang nanya? TK tadi. Fitri, Pak. Oh ya. Jadi Bu, studi kasusnya di TK Bu. Oh gitu. Ya Iya. sebetulnya di TK juga ada pengembangan bahasa kan. Heeh. Jadi, kita ngambil yang bahasanya gitu. Heeh. Terima kasih Pak Mukan. Siap, baik Bu. Eh, Assalamualaikum, Bu, Pak. Tadi iya. saya Amanda kelewatan. Tadi Bu saya panggil nggak nyaut Ibu. Mana Mic-nya, saya. mic-nya kelewat. Nyariin tombolnya payah sekali, Pak. Oke, Pak izin boleh? boleh boleh Bu Amanda Ah, Reina. ah. Pak, tadi kan saya ada tanya kan yang di grup gitu kan. Kayak misalnya kita pakai mikrofon yang wireless. Nah, kan kita kan mikrofon itu dua ya kan, Pak. Satu di saya, satu di siswa. Nah, nanti kan waktu presentasi kan nggak apa-apa kita nampak di kamera gitu, siswanya geser-geser mic-nya, geser ke temannya gitu. Gitu, Boleh lah Bu, Pak. nggak apa-apa Bu. Oh, nggak Kan masalah ya, contoh, Pak. si A Eh, memberikan si B yang menanya, mic-nya dikasih ini, eh, boleh. iya, nggak apa-apa ya, Pak. Iya Nah, boleh. oh Itulah iya. nampaknya natural kegiatan kita Bu. Oh gitu ya kan, Pak. Saya takut. Apa kayak mana kan? Mungkin banyak sekali gitu mic-nya Iya. kan gitu. Pak, satu lagi boleh ya, Pak? Ah, Rin- ah, tindak lanjuti yang tadi Bapak apa gitu ya Pak, yang video perkenalan. Jadi eh, video perkenalan itu saya tag eh, video di depan gedung yang ada tulisannya identitas sekolah. Berarti saya post, baru saya ke kelas lagi, baru jadi satu video gitu ya Pak. iya, untuk perkenalannya gitu kan Bu. Tapi kalau bisa nggak usah di depan, gimana ya saya bilang Oh, ya. Nanti terlalu jauh antara Ibu ke gerbang sekolah itu iya ke kelas. jauh jauh.
Jauh Pak, Nah, karena kan dia yayasan ya Pak. ya, nah makanya itu Heeh. seidealnya, Mm-mm. seidealnya video perkenalan itu diletak di video edit. Oh, berarti Nah, kalau di sedangkan video video utuh utuh di dalam aja utuh gitu ya. mengajar kelas, iya, Oh seidealnya seperti gitu. itu yang saya pahami. Oh iya ya Pak, itu aja lah dari saya. Makasih banyak Pak. Eh, Ya Bu, satu lagi boleh Pak? Banyak nah, ya Pak. jangan Bu, Tiga. nanti banyak-banyak saya yang galau Bu. Satu lagi lah Pak, boleh ya Pak? Nah, apa tuh Bu? Untuk masalah penilaian UKIN gitu kan, itu ada detailnya Kak Pak. Misalnya hal-hal yang nggak boleh kami lakukan di dalam kelas, hal-hal spesifik tentang modulnya harus seperti ini, bahan ajarnya harus seperti ini, itu ada detailnya nggak ya Pak? Oh Maksudnya nggak kami boleh lah pengen, Bu, itu oh rahasia itu pabrik lah rahasia. itu Bu, Oh itu, iyalah. oh itu ya. Oh Itu kirain rahasia boleh pabrik di-share. lah. Kalau itu Masya Allah. diutarakan, lempeng-lempeng aja lah yang ibu buat. Apa penilaian dasar Oh kami gitu ya. sebagai penguji ya? Kira-kira gitu ya. Oh siap-siap. Makasih Judulnya banyak ya gitu. Pak. Heeh. Assalamualaikum. Paham. Bu Siti Aisyah, mandi di kali. Ini Pak harus di sini, taruh di sini. Iya Pak, hadir Pak. Lumayan. Hadir Pak. Ya, silakan Bu Siti. Ini Pak, izin saya bertanya Pak, Heeh. mengenai ruang kelas Pak. Mm-mm. Kebetulan sekolah kami baru renovasi ya Pak, jadi karya siswa tuh lagi nggak ada gitu Pak, apalagi baru masuk gitu Pak. Itu apakah mengganggu eh, apa namanya, mengganggu menambah penilaian atau tidak Pak? Nah, jadi gini, nggak apa-apa. Kalau cuman saya bilang ya, iya mau baru siap direnovasi ya, ya memang itu keadaannya. Ya, Mm-mm. tapi nggak apa-apa Bu. Ah, Oh gitu. ada rupanya kaitan pembelajaran Ibu dengan yang di dalam ruangan itu? Tidak Pak, tidak ada, Ya tidak ada. sudah, kan Iya. kita kan mengajar berdasarkan apa materi yang kita sampaikan, itu kan. Nah, iya kita berfokusnya pada di situ aja. Mau kelasnya itu lagi ya perang pecah, ya sudah, nggak apa-apa. Dan Pak, izin Pak, boleh tidak Pak kalau perkenalan tadi Pak, misalnya nih Pak, kita buat perkenalan itu kan di belakang siswa, terus kita langsung maju untuk mengajar gitu Pak, sekalian tanpa ada pause Pak. Itu boleh Cocok, tidak Pak? cocok, gas, Mm-mm. boleh. Oh gitu, boleh. Oke. Lebih ideal juga. Ya. Oke, kalau dari saya itu aja Pak. Oke, Terima kasih ya siap. Pak ya. Riani, Bu Riani Astri, Astri ini. Iya, Pak. Nah, Izin. Bu. Mungkin tadi agak terputus-putus ya, Pak. Jadi agak kurang jelas. Jadi jangan marah-marah, Bapak Ibu. Mungkin pertanyaannya berulang. Baik, Pak. Ini saya mau nanya nih, di modul UKI-nya itu bisa nggak, Pak, kami memakai modul yang sudah kita upload di jurnal, modul 1 kemarin, Pak? Atau terbaru gitu, Pak? Setahu saya boleh, Bu. Boleh ya, Pak? Iya, selama Kemudian, modul itu Ibu kuasai. mm-mm. Nah, kemudian Pak, ini saya kan kebetulan dari jurusan Bahasa Indonesia dan nanti kan kita ambil UKIN-nya di SD. Nah, mapelnya harus bahasa Indonesia ya Pak? Atau bisa mapel lain gitu Pak? Oh, nggak boleh loh, Bu. Oh, nggak Bahasa boleh ya Indonesia Pak. dong. Baik Pak. Nah, Ya udah Pak, mungkin dari saya itu aja. oke. Terima kasih ya Pak. Ya, Bu, sama-sama. Pak Udin mau tanya. Pak, Pak Jainuddin dulu, Pak Jainuddin. Siapa Pak Jainuddin? Siapa? Wah, silakan Pak. Ini Pak mau tanya masalah video tadi Pak, video perkenalan. Jadi menyikapi tadi yang terputus-putus itu bagaimana itu Pak? Satu, boleh tidak secara langsung di dalam kelas? Kamera yang kita gunakan itu
berapa kamera yang sebagusnya yang layaknya, Pak? Satu cukup di belakang siswa atau ada lagi kamera yang lain, Pak? Terima kasih, Eh, Pak. oke, baik. Untuk video perkenalan, jadi izinnya Bapak Ibu, jika pertanyaan semua perihal video perkenalan, ya, jadi ini kita luruskan sama-sama biar tidak terulang, ya. Beberapa opsi, ya, video perkenalan itu boleh di-pause, boleh dengan menyatukan video utuh di kelas. Video perkenalan boleh digabung dengan video edit 30 menit. Video perkenalan boleh dilakukan di belakang siswa dengan menyambung tanpa pause, ya, langsung di dalam kelas. Nah, itu semua boleh Bapak Ibu lakukan, ya. Nah, eh, lalu, ya, berapa kamera idealnya, ya? Seideal-idealnya itu tergantung Bapak Ibu. Ya, saya tidak bisa memaksakan Bapak Ibu harus menggunakan 2, 3, 4, 5 kamera. Ya, kalau mau ideal 5 kamera. Kenapa? Karena kita tahu sisi depan, samping, kiri, kanan, atas. Nah, jadi terekam semua. Nah, kalau kita cukup satu, ya satu saja. Tapi dengan posisi meja, posisi guru, dan posisi pembelajaran itu eh, terlihat jelas, ya, dan tidak ada halangan di dalam video tersebut. Nah, itu Pak. Izin Pak Jainuddin. Siap, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Pak Khoir, Pak Khoir, Pak Khoir SAP. Iya, Pak. Ah, Selamat sore, Pak. Ini baru selamat agak sore. lega. Tadi karena kita ngajarnya di SD, Pak. Iya. Ya, jadi yang saya tanyakan, Pak, jam kami di SD itu, Pak, 1 JP-nya kan 35 menit nih, Pak. Mm-mm. Itu amannya sekarang ini kita buatkan 2 JP-nya 80 menit atau 70 menit ini, Pak. Oh, kalau secara idealnya 80 menit, Pak. 80 menit, Pak ya. Iya. Pak. Ya, itu yang belum apa Pak jelas Pak dari tadi kan kita kan yang di SD belum ada masuk nampaknya Pak yang dari Ya. PPKN kan. Mm-mm. Nah ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, siapa? Siapa Khoir? Bu, Bu Tiranduha. Nah, Ibu, silakan Ibu. Pak, terima kasih. Eh, saya mau bertanya, Pak, saya dari jurusan BK. Iya, Bu. Tadi sebenarnya sudah ditanya kawan-kawan juga mengenai JP layanan klasikal itu kan sesuai dengan jenisnya 1 JP. Kalau di SMP itu hanya 40 menit. Mau saya tanya Pak, apakah tidak bisa dikasih penambahan waktu ya Pak sesuai dengan jumlah tatap muka BK itu kan dalam 1 minggu kan 2 JP ya. Jadi maksud saya di sini untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran itu kan kalau hanya 1 JP saya rasa tidak akan terakomodasi semua nggak bisa terlaksana dengan ini semua rencana pembelajaran kita kan rencana pembelajaran itu kan juga ada tahap-tahapnya Pak ada kegiatan anak-anak juga di situ jadi kalau hanya 40 JP itu ya sangat-sangat ya minimalisir sekali jadi apa nggak bisa disesuaikan jam eh, apa tatap muka BK itu kalau kan sesuai dengan jadwal apanya kan 2 JP itu kalau di SMP Pak ataupun di SMA. Nah, jadi Terima kasih. gini Bu, ya. Kalau kita ya seideal-idealnya, nah ini kita berandai-andai. Memang idealnya seperti itu. Nah, tapi di dalam Juknis sudah diterapkan, Bu. Karena BK ini tadi sudah disampaikan sama Ibu siapa saya lupa tadi, ya. Nah, kita berpedoman di Juknis saja, Bu. Ya. Eh, apakah mungkin Ibu merasa kurang maksimal dengan itu? Ya, nggak bisa juga saya bilang Ibu yang salah, tapi ya kita ikut berdasarkan juknis saja, Bu. Kita kan ada petunjuk juga, ya, petunjuk teknis, dan kita bisa mengikuti dari situ aja pedomannya. Mungkin itu, Bu, Duha yang bisa saya sampaikan.
Gimana Bu? Butiran Duha. Mungkin nanti sesama bimbingan konseling ya, eh, saling Baik, membantu ya, saling berkomunikasi. Jadi izin Bapak Ibu semuanya ya, kita ini ya 3:30. Saya jam 4 lanjut lagi dengan bidang studi yang lain. Sepertinya tadi saya ada kesilap, seharusnya akuntansi itu nggak hari ini, tapi nggak di jam sekarang, tapi akuntansi saya masukkan di sekarang ya. Jadi mohon izin kita 7 menit lagi ya. Jadi nanti kalaupun ada yang ingin ditanyakan ya, eh, nanti di grup insya Allah saya balas ya. Bu Nopa lah Bu Nopa. Bu Nopa Ya Pak, terima kasih Pak. ya Izin Bu. Pak Mulkan. Ini Pak, masalah penempatan atau peletakan kamera. Ini kan kemungkinan saya akan ada kerja kelompok untuk murid. Apakah boleh sesekali waktu itu difokuskan pada kerja kelompok saat murid lagi kerja kelompok, atau harus tetap mantap di belakang posisi kameranya? Terima kasih Pak. Ya jangan Bu. Ya tetap Mm-mm. belakang lah dia. Jangan Oh, Ibu geser. Iya. fokus di Jadi belakang Pak ya. iya, jadi tetap utuh ya situ situ aja dia. Makanya itu tadi saya sampaikan ke Ibu, seideal Ibu dan Ibu harus memahami angle pengambilannya. Ya, dari beberapa yang saya lihat ada juga ngambil videonya dari depan, dari samping dia bisa dibilang agak agak serong dan dia Mm-mm. eh, proporsi lah dan tepat dia ya. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Pak Mulkan. Oke, Bu Yeni Jayati. Assalamualaikum. Salam ya Bu. Gini Pak, tadi Nah, itu. sempat bertanya di grup, kebetulan sudah lewat. Nah, pertanyaannya Pak, kan video kan ada dua itu, yang full dengan yang edit 30 menit. Apakah yang di 30 menit itu setiap item-itemnya diberi bacaan misalnya pendahuluan, kegiatan inti, penutup, ini, Pak. Dibuat misalnya yang pertama pendahuluan, mengucapkan salam pada menit sekian. Iya, Pak. Ya, pakai, Pak. Ah, Yang 30 menit. iya. Nah, Oh, itu ya. Jadi heeh. kalau video yang edit itu tergantung ibu. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Boleh ibu tambah narasi bahwa Heeh. ingin menerangkan bahwa saat ini Ah, saya ya. eh, kegiatan pembuka. Nah, itu Ya. dipersilakan, boleh. Oh, boleh. Silakan. Nah, Ya. hanya saja kerjaan Ya. tambah. Itu dia. Ya. Tapi kalau pakai nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh lah. Jadi Boleh. kan memberi petunjuk kepada si apa penguji bahwa ibu Ya. sedang melakukan ini. Gitu sih. Eh, Satu lagi, Pak. Tadi Ah, kan ada pembuka, video pembuka. Apakah boleh menampilkan video pembukanya di yang video 30 menit tadi? Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah itu lanjut ke kegiatan belajar. Boleh pakai, Pak? boleh, Bu. Boleh, ya. Oke, pas, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delas ya, terakhir ya, terakhir. Oh, dua lah terakhir. Bu Santa, dipersilakan Bu Santa. Selamat sore Pak. Ibu Maaf ya Pak, mungkin agak lain karena tadi ada di TK, di SD, SMP. Kalau saya ngajarnya di SLB LB. Pak. Iya. Ibu Iya, berarti apa, Bu? Bahasa Indonesia bahasa ya? Indonesia Pak. Coba saya telepon lagi, Bu. Nggak tertanya saya tadi. Iya Pak. Ibu ngajar di SLB. SLB bahasa Hah? Indonesia. Oke. Apakah Ibu ngambil tag videonya di SLB atau di SD atau minjam sekolah gitu? Iya Pertanyaan Ibu. Pak. Karena kebetulan di SLB itu kan Pak ada SD-nya juga, ada SMP-nya juga, ada SMA-nya juga. Satu atap kami Pak. Oh, izin. Iya Pak.
Oke Bu, untuk Bu Santa, Ya Pak. dipersilakan Bu, boleh. Oh, baik. Di SLB itu boleh, karena memang di SLB juga ada ternyata pelajaran bahasa Indonesia. Ada Pak. Ya, iya. Nah, ya, Terima kasih jadi banyak ya izin Pak. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya tidak bisa mengcover semua pertanyaan karena nanti saya pukul 16 juga akan menyambung ke bahasa Inggris dan PGSD. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya, kesilapan saya kepada Bapak Ibu dalam pelayanan kami, ya, mohon izin, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu dapat mengerjakannya secara maksimal dan dapat insya Allah lulus semua. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin, Bapak amin, Ibu, amin, terima amin. kasih. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum Kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Izin. Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.